Oh, Habib kami yang tertinggi itu nanti sumber yang paling asalnya itu memang dia tidak ada dalam kitab kita. Karena dia ilmunya ilmu yang kasyaf. Nes tekan kono resa duyah. Sudah. Bahasa meskipun kita tidak mengkafirkan ya. Seolah-olah bahasa Qur'annya sudah lakum dinukum waliyadin. Ora iso, Pak. Wong dia nggak bisa ditelusuri kok, dia sudah mandek di sumber yang terakhir namanya kasyaf. Kasyaf yang nggak ada kitabnya itu. Wong kasyaf itu identik dengan namanya ilmu laduni. Nggak bisa ditelusuri. Jadi dia menentukan hadis, umpamanya hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini maudhu', itu tidak ada dalam kitab. Cuman dia bisa komunikasi langsung dengan Rasulullah. Rasulullah, ini hadis ini dhaif ataupun hadis ini sahih dari Rasulullah. Dia dapat bisikan hadis itu dhaif. Nah, terus hadis ini dhaif menurut Rasulullah. Saya tidak pakai kitab Bukhari, Muslim, Ibnu Najah, Nasai, Tirmidzi, saya menurut Rasulullah SAW. Dan ini kalau orang yang nggak sampai makom wali ora iso. Nah ini susah. Nah, jadi kalau sudah mentoknya sampai situ, memang kita sudah tidak bisa diskusi, Pak. Nah, karena dia sudah jalannya, jalur ilmunya sudah lain. Nah, maka ini yang menyebarkan cerita-cerita yang nggak jelas di tengah-tengah kaum muslimin ini kadang-kadang sumbernya dari itu, ya, khurafat, ya, sehingga khurafat yang berkembang ini mengambil alih posisi ilmu yang benar, akidah yang benar justru tersingkirkan. Orang sekarang mengatakan termarginalkan, kalah. Fadhafa nurul iman fi nufusi haula wa qalla wujudu ulama mutakatifin mutaawinin ala idhari wa qam'il batil fantasharatil khurafat wa qawiya amru tahazzub al batil wal firqah al mamqutah. Kalau sudah seperti itu kondisinya, maka cahaya iman di dada kaum muslimin akan semakin meredup kecuali yang dirahmati Allah. Sebab namanya ilmu yang benar, kalau bahasa mudanya tidak mendapatkan panggung, tidak mendapatkan fasilitas, tapi yang justru mendapatkan fasilitas dan dukungan itu yang tidak benar tadi, khurafat, yang tidak bisa dilacak secara fakta ilmiahnya. Tur yang seperti itu pengikutnya banyak. Kenapa? Sekali lagi, yang ikuti seperti itu nggak usah banyak pakai pikiran, Pak. Ya, pokoknya seperti samina wa ta'na saja. Pecah gesang derek Mbah Yai. Mati hidup ikut Habib. Nah Habib ki mesti iso salah. Apa iya? Nah, namanya sahabat Rasulullah SAW ketemu Rasulullah aja mereka bisa salah paham. Meskipun salah paham para sahabat itu nanti cepat atau lambat ketahuan Rasulullah akan diluruskan. Nah, itu keutamaan mereka. Kalau kita enggak, kita otot-ototan, Pak. Kami benar lah, kami itu pecahnya di situ. Karena metodologi pengambilan ilmunya salah. Tadi yang satu kasyaf, ya, yang satu betul-betul belajar secara secara jenjang-jenjang keilmuan yang jelas. Sehingga ada istilah guru kamu, ngaji kamu itu pengajian kertas katanya, karena baca kitab. Pengajian kami lebih tinggi tingkatannya karena sudah tidak pakai kertas lagi, menyelami alam kewalian. Wah, susah minum. Ya. Maka kalau ada satu negara Islam yang sesat-sesat itu harus ada tindakan nanti, termasuk ya
Meskipun kita belum negara Islam di Indonesia, ya alhamdulillah kita dukung nih. Zaitun ini sudah ditetapkan tersangka. Ceritanya setelah itu apa? Wallah alam ya. Yang mudah-mudahan ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku lah. Ya. Tidak ada tebang pilih ya, tidak ada kita tersangka, tapi kok kemana orangnya nggak tahu. Nah, itu kan kadang-kadang ada drama-drama yang macam-macam kayak gitu kan. Tapi ini satu langkah yang kita apresiasi lah walau bagaimanapun. Baik, jadi ini ya. Maka ketika itu cahaya iman akan semakin meredup. Yang kuat, yang mendapatkan panggung ya tadi dakwah-dakwah kepada kesesatan, kepada hal-hal yang tidak jelas, yang tidak bisa ditelusuri secara ilmiah. Waqad 'aba Allah Ta'ala fi kitabihil karim al-jahl wa akhbara anna sababa tarkin nas li dinillah tafarruqihi wa tafarruqihim fihi innama huwal jahl. Allah Subhanahu wa taala sendiri mencela di dalam Al-Qur'an kebodohan. Bahkan ayat yang pertama kali turunkan mengajak supaya umat itu membaca hambanya itu supaya pandai. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, belajarlah kamu. Telusurilah, terus kajilah, cermatilah, amatilah, dan semuanya bismi rabbik, dengan nama Rabbmu. Bukan sekedar mengandalkan kecerdasan otak, tapi kita kembalikan kepada Rabbik, kepada Rabbmu, kepada Allah. Jadi sandarannya, ilmunya, bimbingannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus ada dasar ilmu yang jelas, dan kebodohan itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam Al-Qur'an sebab yang memicu seseorang manusia itu meninggalkan agama Allah ya karena kebodohan. Karena kebodohan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal ini di dalam surat Al-A'raf ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini berkaitan dengan pengikut Nabi Musa ya, alaihissalam. Pengikutnya yang beriman sudah masuk ke dalam dakwah Nabi Musa alaihissalam, tapi tetap mereka masih terlibat meminta, menyatakan sesuatu yang itu permintaan itu menunjukkan kebodohan mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 138, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan, maksudnya patung. Karena pengikut Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Musa termasuk beliau ketika menyeberangi Lautan Merah dan diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, menyeberangi Lautan Merah, kemudian diselamatkan Allah. Setelah mereka sampai ke daratan, mereka melihat ada orang-orang musyrik, mereka punya Tuhan-Tuhan berupa patung-patung. Kok mereka pengen? Kelihatannya patung-patung itu bagus, wahai Musa. Ya, buatkanlah untuk kami patung juga, supaya kami juga bisa punya kayak mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam mengisahkan ayat ini ya. Maka Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini kaum yang jahil, sudah diselamatkan oleh Allah, melihat betapa kekuasaan Allah yang itu sekaligus menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Bukannya semakin mantap, tapi malah minta yang aneh-aneh.
minta dibuatkan patung. Sebagaimana yang ada pada orang-orang musyrik. Maka ada sebagian ulama menyatakan sebenarnya yang namanya kebodohan al-jahlu. Kebodohan itu bukan sekedar sesuatu yang dikatakan adamu ma'rifatil ilmi au qillatiha. Kalau bahasa Arabnya laisatil jahalatu faqat ta'ni adamu ma'rifatil ilm au qillatihi. Yang namanya bodoh itu tidak semata-mata orang yang tidak tahu ilmu, ya, makna kebodohan, atau orang yang minim ilmu, tidak. Orang yang berilmu pun, yang sudah ada ilmu itu juga bisa dilekatkan padanya atau dikatakan mereka itu bodoh. Contohnya, ini diantaranya. Ini pengikut Nabi Musa alaihissalam yang sudah beriman. Mereka pun masih, Allah sebut di dalam Al-Quran, Nabi Musa mengatakan kepada mereka, innakum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalian ini orang-orang yang bodoh. Nabi Nuh alaihissalam, ini sedikit saya tambahkan penjelasan. Ketika Allah sudah takdirkan adanya banjir bandang ketika itu, ya, yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi, otomatis manusia yang selain yang ada di kapal Nabi Nuh semuanya tenggelam. Termasuk diantaranya putra beliau sendiri, yang ketika itu sudah berada di puncak gunung hampir kelelep. Nabi Nuh menyeru kepada anaknya, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, ayolah naik kapal dengan kami, ya. Dan jangan kamu, ya, bersama orang-orang yang kafir itu, yang ingkar, yang Allah tenggelamkan. Sudah, ini kesempatan terakhir. Tapi ternyata anaknya itu tidak mau. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan terus naik ke atas gunung yang tertinggi sekalipun, yang bisa menyelamatkan saya dari air banjir saat ini. Kata ayahnya Nabi Nuh alaihissalam, qala la hasimal yawma min amrillah. Wahai anakku, hari ini, saat ini tidak ada yang bisa selamat dari hukuman Allah, dari keputusan Allah. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Setelah Nabi mengatakan seperti itu, gelombang, ya, banjir itu naik, disapu habis, selesai. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, qala ya Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ya Rabb, ya Allah, itu anakku bagian dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu ya Allah benar. Janji di ayat sebelumnya Allah akan menyelamatkan keluarganya, katanya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Nuh alaihissalam, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wa Nuh, itu yang tenggelam itu bukan anakmu, memang itu lahir dari keturunanmu, tapi ketika dia tidak beriman, ketahuilah bahwasanya yang namanya anak keturunan dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Allah Subhanahu wa taala adalah yang beriman. Ketika seorang bapak punya keturunan anak tidak beriman, maka putuslah namanya alaqatul bunuwah, hubungan peranakan. Al-bunuwah itu dari kata bin. Kalau ubuwah itu hubungan keayahan. Putus. Kenapa? Sudah berbeda agama. Inna ulaisa min alik, inna amalun ghaisari, amalnya tidak soleh, wahai Nuh. Maka Allah peringatkan, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau meminta kepadaku, wahai Nuh,
sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, tidak tahu hikmah di sebalik itu. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihatkan kepadamu wahai Nuh, jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang bodoh. Artinya apa? Ilmumu tidak kamu pakai. Kamu selama ini tahu ilmu, dapat wahyu dari Allah. Bahkan Nabi Nuh begitu sungguh-sungguh mendakwakan dakwah tauhid kan. Allah sebutkan dalam surat Nuh, qala ya qaumi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Qala ya rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh dakwanya luar biasa. Maknanya dia tahu perkara-perkara sudah, tapi ketika saat-saat terkena ujian, maka seolah-olah ilmu itu menghilang, seolah-olah lupa, seolah-olah dia menjadi orang yang jahil. Padahal ada ilmu. Nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga pernah menegur siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa in kana kabur 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fata'tiyahum bi ayah walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Siapa itu? Rasulullah pun Allah sifatkan, jangan engkau menjadi wahai Muhammad seperti orang-orang yang jahil. Bukan berarti Rasulullah nggak ada ilmu, tahu. Tapi yang menentukan adalah komitmen dan sikap seseorang terhadap ilmu yang ada. Itulah yang membedakan orang itu alim atau orang itu jahil. Nah ini, kalau Rasulullah saja diperingatkan seperti itu, Nabi Nuh dan para nabi-nabi yang lain Allah peringatkan. Maka tentunya selain mereka lebih layak untuk dikatakan bahwasanya ketika tidak komitmen dengan ilmu yang dimiliki, sehebat apapun, sebanyak apapun ilmunya, tetap levelnya adalah al-jahilin. Nah, al-jahilin yang model seperti ini pula, ya, yang ada ilmu tapi tidak komitmen dengan ilmunya, atau jahil yang betul-betul kosong ilmu, inilah yang menjadi sumber perpecahan umat. Dan kalau ini dipelihara, apalagi oleh penguasa, habis. Sebab di antara ciri ataupun di antara yang telah diprogramkan oleh penguasa-penguasa yang tidak suka kepada Islam, memelihara kebodohan. Kebodohan dalam pengertian kebodohan level orang-orang yang sebenarnya dia punya ilmu, tapi masih disifatkan sebagai jahilin, ataupun kebodohan orang-orang yang menjadi pengikutnya. Jadi yang mengikuti itu jahil, yang diikuti jahil juga. Yang diikuti jahil bukan berarti tidak bisa membaca kitab kuning, tidak, tapi tidak ada komitmen dengan dengan ilmu yang dimiliki. Nah, maka ada syair Arab yang berbunyi begini, ini mensifatkan orang Yahudi. Apa bunyinya? Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan kamithlil yahudi wa abidil wasan. Wa alimun, ada ilmu lupa. Bi ilmihi lam ya'malan, orang yang berilmu dengan ilmunya tidak diamalkan. Itu sama dengan orang Yahudi. Kamithlil yahudi wa abidil wasan. Seperti orang Yahudi dan para penyembah berhala. Wasan itu kaum paganis. Baik berhala dalam bentuk memang secara fisik berhala, atau berhala dalam bentuk yang lain, mungkin dengan bentuk abstrak, hawa nafsu, undang-undang, yang seolah-olah kalau sudah bicara hal yang satu ini ora kena dewah-wah, itu berhala itu. Berhala dalam pengertian seperti itu sekarang banyak ini jenis ini. Berupa rocong geladak ya cuman itu yang ada sekarang ini.
Mungkin plus yang baru-baru Pak Selamat Riyadi, nah itu berhala juga. Tapi yang banyak, berhala yang banyak wujudnya dan banyak pengikutnya, berhala dalam satu, kalau diistilahkan dalam satu kata, sesuatu yang orang kenal diwah-wah, sudah menjadi sakral. Ini nggak boleh diwah-wah, apalagi ditambah ini adalah merupakan situs, lah itu wes jadi berhala seperti itu. Artinya kalau itu menjadi sarana penyembahan ibadah selain Allah, apapun bentuknya, mau undang-undang, mau betul-betul bentuknya berhala patung, atau bentuknya sosok penguasa, atau bentuknya sistem juga bisa menjadi berhala. Kebodohan semacam inilah yang dipelihara, yang digelontorkan dana agar supaya kebodohan ini tetap ada. Karena kalau memimpin wong bodoh itu gampang, dalam pengertian tinggal diarahkan. Dia wa alimun bi ilmihi lam ya'malan kamithlil yahudi wa abidil wasan. Baik. Maka begitulah ya kondisi masyarakat kita sekarang ini, ketika sulit untuk diajak bersama-sama, sulit untuk diajak bagaimana baru berpikir untuk kebaikan umat Islam. Ketika kita bicara umat Islam, jangan terbatas hanya yang namanya Indonesia. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Orang Islam di sini, orang Islam di sana. Nah, ketika kita berbicara, ini salah satu contoh kasus saja. Ada umat Islam di daerah mana, Rohingya sana, ini kan sudah terjadi. Wallahu alam sekarang masih ataupun sementara berhenti ataupun tidak terlalu menguat seperti dahulu. Pembakaran rumah, termasuk manusia itu dibakar, Pak. Ketika mereka seorang muslim sama seperti kita, syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kita bicara mengangkat masalah ini, ayo kita bantu sebagai wujud innamal mu'minuna ikhwah. Apa? Oh, kuwi negara siji. Itu. Kita nggak usah inilah sok-sokan bantu, kita aja kekurangan kok umpamanya seperti itu. Nah, hal seperti ini ketika kebodohan itu mendominasi, ya apa yang pada umat ini susah untuk diajak ke sana. Malah donasi sekarang malah dicurigai. Jangan-jangan sampai kota infak di masjid pun dicurigai juga. Ini ngopo kota infak. Jadi ini jahil ya. Kembali pada ayat Al-A'raf 138 ya. Ini umat Nabi Musa pun ya, mereka levelnya itu qaumun tajhalun. Ini umat Nabi ya, apalagi cuman jamaah pengajian, umat ustadz itu namanya. Itu juga tidak menafikan di antara mereka itu ya masih, apalagi yang tidak ngaji, cuman jamaah masjid, apalagi sing ratau neng masjid, lah itu lebih jauh lagi. Nah, gitulah kondisi kita. Maka ikhwani fillah, inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam surah Al-A'raf 138, wa ayatun ukhra katsiratun fil Qur'anil Karim fiha dhammul jahli wa da'watu ilal ilmi wal ma'rifah. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menyeru ataupun yang berisi celaan terhadap kebodohan. Bodoh itu tercela. Tapi kok ya ada orang mengatakan bodoh mboten napa Pak Ustaz, sing mrene mlebu surga. Surgane mbahmu ki. Bisa masuk surga dan kebodohan itu gimana ceritanya? Lalu kadang-kadang orang itu pakai
dalil-dalil itu berlaku zaman dahulu dan kondisinya berbeda. Ada orang yang bodoh, hadisnya sahih nih. Ketika mau mati, dia pesan, dia kumpulkan anak-anaknya, dole, sesuk bapak mati, kayak sentik-sentik kita ya sudah ketika itu. Nanti bakarlah jasad bapak, ini hadisnya sahih. Bakarlah jasad bapak, ini wasiat sebelum mati. Kemudian setelah mbok bakar, mbok deplok, ya deplok itu bahasa Indonesia apa? Ditumbuk. Tumbuknya upin-upin ditumbuk, dipampleng tumbuk kok. Sering nonton upin-upin. Kalau saya kan sering nonton karo putu ya. Jadi sampai hafal bahasa-bahasa ini upin-upin. Tumbuk kok, tumbuk kampleng. Tumbuk kita gitu. Tumbuklah areng bapak yang sudah terbakar itu. Setelah itu buatlah 2 bagian, dibagi loro. Ya, nanti yang sebagian kalian bawa ke tengah lautan yang luas. Ya. Setelah itu kalian tunggu sampai angin berembus dengan kencang, lemparkanlah ke lautan itu supaya tersebar. Satu lagi, kalian darat, kumpulkan debu bapak ini. Allah berikan para malaikat, wahai malaikat, jadikan satu, tiupkan roh kembali. Lalu setelah dia bernyawa, ini ada 2 versi. Sebagian versi mengatakan itu terjadi tidak jauh setelah dilaksanakan wasiat itu. Yang kedua mengatakan itu pada hari kiamat. Nah, ini beda versi. Wah, ini syarah hadis kan masing-masing. Kemudian setelah bapak itu hidup kembali ke sudah ada roh, ditanya oleh Allah, kamu kenapa sih sampai sebegitunya? Wasiat ngajak diri dibakar, dideplok sisaan, disebar. Maha malaka ala hada ya fulan, ya abdi wahai hambaku. Kok kamu sampai sebegitunya itu, kenapa wasiatmu? Apa kata si hamba ini? Saya takut kepadamu ya Allah. Berarti apa kata ulama? Dia masih merasa yakin dia punya Tuhan yang akan mengazab dia. Karena dosanya itu, dia dalam sebagian riwayat dikatakan, ya, dia berkata kepada anaknya, aku itu punya dosa yang sangat luar biasa, aku tidak mungkin diampuni oleh Allah. Tapi berarti dia mesti yakin dia itu punya Allah, dan Allah itu akan mengazab dia. Maka dengan cara seperti itu kan menurut akal dia, ora iso, wong sudah disebar ke laut, sebar ke daratan, ngayupi. Dikarenanya Allah itu tidak mampu. Dalam riwayat itu dikatakan, maka Allah mengampuni di bapak ini. Kemudian dimasukkan dalam surga. Ini jangan dipakai dalil bagi orang yang bodoh, orang gelem ngaji loh. Aku cek sholat, yo. Aku nek Ramadan ya puasa. Dan aku kalau mati, insya Allah ya nggak sampailah di seperti itu, dikuburkan biasa. Masa ya aku akan diadab Allah. Tapi otaknya kosong dari ilmu. Dan orang yang bodoh sekali lagi ini rentan untuk dimanfaatkan. Ini kita bicara zaman sekarang ya, era pergolakan, pertembungan antara kubu hak dengan kubu batil. Mereka itu menjadi orang yang rentan dipakai oleh orang-orang di luar Islam. Minimal kalau ada dalam bahasa dunia demokrasi, dipakai tanda tangannya, dipakai suaranya, dipakai anggukan kepalanya, dipakai nomor KTP-nya. Oh, itu bisa laku kan? Untuk apa? Untuk mengangkat kebatilan dalam bentuk apapun. Nah, ini saya tidak bicara kampanye 2024 loh ya. Kita bicara umum, bahwasanya kebodohan orang yang bodoh itu menyusahkan umat Islam juga. Kita ya sama-sama sak masjid, tapi ini ahli ngaji, ini cuma ahli sholat toh. Nah, malah nanti dia bisa dimanfaatkan yang tidak ahli ngaji, yang kosong dari ilmu,
ya dimanfaatkan oleh orang-orang tidak senang kepada Islam. Saya bicara seperti ini karena eranya sekarang era seperti ini. Nah, ini Muslim harus paham. Dan inilah kalau sudah seperti ini, maka umat Islam mesti pecah. Masjid mesti pecah, ya. Jamaah pengajian mesti pecah, ormas mesti pecah. Ya, ini. Karena yang lain mudah dipengaruhi. Wa kadza fi sunnatin nabawiyyati ahaditsu katsira fi dhammil jahli wa tahdhir minhu. Di dalam hadis juga banyak hadis-hadis yang berisi tentang celaan kepada kebodohan dan celaan kepada orang-orang yang bodoh. Dan yang berisi seruan agar supaya umat Islam ini menjadi umat yang berilmu, umat yang cerdas. Bukan menjadi umat yang sekedar tukang nyurung mobil mogok. Tenaganya, potensinya untuk nyurung mobil mogok. Ya. Nanti setelah mobilnya jalan, dadah. Cuma dikentuti tok, dut, sampai ketemu 5 tahun yang akan datang. Dicetak-cetaknya kayak nanti ya mudeng-mudeng. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu." Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Innallah, sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu dari hamba-hambanya secara pencabutan yang tiba-tiba." Bukan seperti itu. Karena di antara tanda-tanda menjelang hari kiamat itu ilmu semakin berkurang, yaqillul ilm. Ilmu banyak dicabut oleh Subhanahu wa taala. Nah, cara Allah mencabut ilmu itu bukan orang jamaah pengajian terus ngerti-ngerti bodoh, ya ilo plonga-plongo gitu, hoplah-hoplah. Bukan cara seperti itu. Cara Allah mencabut ilmu dari kalangan hamba-hambanya dengan dicabutnya, diwafatkannya para ulama. Para ulama satu persatu kembali menghadap Allah. Semakin berkurang. Sehingga rujukan umat ini juga semakin berkurang. Sampai kata Rasulullah, ketika ulama itu sudah dalam kondisi parah ya. Ulama sudah tidak ada, baik dalam pengertian di dunia ini ataupun di sebagian tempat. Ulama sudah tidak ada yang bisa dijadikan rujukan. Yang tinggal hanya orang-orang yang bodoh. Neng jenenge ya ulama. Ingat tadi ya, pengertian bodoh tadi ya. Masih namanya ulama. Barangkali malah mereka punya majelis ulama barangkali. Mereka punya persatuan ulama. Tapi tinggal namanya doang. Komitmen kepada ilmu itu sudah hilang. Ini dikatakan dicabut itu seperti itu. Di antara bentuknya dicabut komitmennya. Kenapa? Ya kesalahan mereka juga. Allah tidak menzalimi. Setiap tindakan Allah itu sebenarnya merupakan akibat dari perbuatan hamba juga. Ingat dalam surat Shaf Allah menyatakan falamma zaghu azaghallahu. Kalau mereka melenceng ya sudah ditinggal oleh Allah. Dulu ada lagu ya. Kamu jauh, aku jauh. Aku dekat, kamu dekat gitu. Lagu itu apa ya? Nah, ya, bimbo apa jenenge ya. Ya. Artinya kan berbanding lurus kan? Kalian dekat dengan Allah, Allah dekat. Bahkan kedekatan Allah ketika hamba mendekat, Allah lebih dekat. Ada hadis qudsi ya. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sejengkal, aku mendekatnya dengan sehasta. Kalau dia mendekat sehasta, aku lebih dekat lagi dengan dia. Kalau menghampiri diriku dengan berjalan, aku hampiri dia dengan berlari. Tapi jangan dibayangkan berlarinya Allah seperti apa.
itu kita nanti rusak ya. Pokoknya kita yakini Allah berlari. Ya. Itulah Allah lebih dari hambanya. Tapi kalau Allah manusia jauh ya Allah jauh tadi. Sehingga kata Rasulullah, ketika yang tersisa ini sudah ampas-ampasnya ulama gitu ya. Ulama ampasan istilahnya. Na'udzubillah, kok elek banget ya bacanya. Jadi sudah tidak ada komitmen dengan ilmu. Ya, kembali kepada jahil tadi dalam bahasa Al-Qur'an ya. Ini pangkatnya Nabi ya, diperingatkan wala takum minal jahilin. Maka manusia yang dijadikan rujukan yang jahil-jahil tadi, atau memang sama sekali tidak ada ilmu, kosong ilmu. Maka yang menjadi tukang fatwa ketika itu orang yang kerjanya menyesatkan umat. Dia sendiri sesat, umat juga yang lain-lain sesat. Berlakulah ketika itu ada satu pepatah Arab, pepatah ya bukan hadis, zillatul alim, zillatul alam. Lamnya yang pertama kasrah, lamnya kedua fathah. Alim itu orang yang punya ilmu, tergelincirnya seorang yang punya ilmu, sudah hilang komitmennya tadi, maka mengakibatkan tergelincirnya dunia. Guling dunianya, bukan sekedar gajah uling ya. Tapi dunia ini huling. Sudah hilang keseimbangan ya sudah. Setelah itu nggak jauh, nggak lama lah kiamat. Nah ini hal seperti inilah yang diantara menjadi pemicu ya perpecahan umat. Jadi fungsi orang yang berilmu sudah bukan berfungsi innama yakhsyallah min ibadil ulama, tapi sudah menjadi fungsi tukang fitnah. Menjadi fungsi tukang tahdzir. Sekarang modelnya canggih. Tahdzir itu apa? Tahdzir itu melarang jamaahnya. Oh, Ustadz itu kita tahdzir ya. Ingat, tahdzir itu maksudnya ojo melu pengajiannya. Nah, perlu YouTube ya ojo ngrungokke. Ustadz fulan kita tahdzir. Itu ada satu kelompok di Indonesia dan masih Indonesia suka mentahdzir. Tahdzir itu memperingatkan ojo ngrungokke pengajiannya. Nah, perlu kalau sebelumnya punya nomor WhatsApp-nya terus di cancel, diblokir, jangan. Itu namanya tahdzir. Itu model. Ini ulama-ulama tukang fitnah seperti ini yang memicu perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Sekali lagi antara pertama dan kedua ini memang kaitannya erat ya. Kemarin pertama kita bicara ulama yang akidahnya menyimpang, yang kedua adalah kebodohan yang penyebabnya ya yang pertama itu juga. Jadi tidak berfungsi untuk memberikan pencerahan, tidak membawa manusia minadzulumati ilan nur, tapi justru minan nuri ila dzulumat. Ingat, yang membawa minan nuri ila dzulumat Allah nyatakan ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Siapa? Orang yang kerjanya mengeluarkan manusia minan nuri ila dzulumat. Dari yang mestinya cahaya Al-Qur'an, cahaya sunnah dibawa kepada pemikiran-pemikiran manusia, pendapat-pendapat pribadi yang itu cenderung arahnya kepada wal iyadzubillah mengikuti hawa nafsu. Wallahu shawab. Ikhwani fillah, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita sambung di kajian-kajian selanjutnya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.